Shalom, salam sehat. Kita berjumpa lagi dalam acara Biak Berbagi Inspirasi Alkitab edisi 30 Januari 2022. Dari keseluruhan pembacaan firman Tuhan di minggu ini, kita akan merenungkannya dalam satu tema, sampaikan kehendaknya. Pokadai tu Pak Porianna. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada perenungan kita minggu yang lalu, kita diingatkan betapa pentingnya Taurat Tuhan itu diajarkan, dituturkan, disampaikan di tengah-tengah kehidupan umat. Namun saudara-saudara, realita seringkali menyatakan kepada kita bahwa banyak orang yang enggan, banyak orang yang mengalami kesulitan ketika ia diminta, ia diharapkan untuk menuturkan, mengajarkan, menguraikan akan kebenaran firman Allah. Pertanyaan kita kemudian, mengapa demikian saudara-saudara? Apa yang seringkali menjadi halangan seseorang untuk mengajarkan, untuk mengkhotbahkan, untuk menguraikan atau menyampaikan kehendak Allah, firman Tuhan dalam kehidupan ini? Nah, firman Tuhan minggu ini mengajar kita bahwa seringkali orang beralasan bahwa ia masih muda, belum cukup pengalaman dalam menyampaikan kebenaran firman Allah di tengah-tengah kehidupan umat, seperti yang disampaikan oleh Yeremia dalam pembacaan kita saat ini. Ia merasa belum cukup mampu karena kemudaannya, karena belum memiliki pengalaman dalam menyampaikan kehendak Allah di tengah-tengah kehidupan umat. Atau seringkali juga orang merasa takut untuk menyampaikan kebenaran firman Allah karena resiko yang dapat ditimbulkan. Seperti yang terungkap dalam Injil Lukas pembacaan kita. Banyak orang yang kemudian bereaksi ketika Yesus dengan berani, dengan penuh kuat kuasa Roh Kudus menyingkapkan kebenaran di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang berkumpul di dalam bait Allah. Nah, tentu banyak alasan yang lain saudara-saudara, sehingga orang enggan, orang merasa tidak cukup punya kemampuan untuk melakukan, untuk menyampaikan, mengatakan kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam realitas seperti itu saudara-saudara, firman Tuhan minggu ini mengingatkan kita, mengajar kepada kita bahwa Allah sendiri yang akan menolong, Allah sendiri yang akan memampukan setiap orang yang memberi diri untuk Tuhan pakai menyampaikan, menuturkan kebenaran firman-Nya bagi orang lain. Dalam kitab Yeremia kita belajar ketika Tuhan mengatakan kepada Yeremia, "Aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu." Dalam 1 Korintus saudara-saudara kita belajar bahwa Tuhan sendiri yang menetapkan rasul-rasul, pengajar-pengajar. Dengan kata lain bahwa Tuhan sendiri yang memberi kemampuan, potensi kepada tiap-tiap orang untuk dapat mengajarkan, menyampaikan, menuturkan akan kehendaknya kepada orang lain. Atau seperti dalam kesaksian Injil Lukas pembacaan kita, bagaimana kuasa Roh Kudus yang memberi hikmat, kemampuan, kuasa kepada Yesus Kristus untuk mengatakan bahwa apa yang dituturkan, dinubuatkan pada masa lalu telah digenapi di dalam dirinya, sekalipun ada reaksi yang keras dari orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau demikian, mestinya kita tidak perlu takut untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kehendak Tuhan kepada orang muda, kepada orang tua, kepada siapapun. Sekalipun respon yang dapat ditimbulkan dari pengajaran kita, dari kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan itu tidak selalu menyenangkan, seperti yang dialami oleh Yesus. Pemazmur mengajar kita bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita. Tuhanlah yang akan memampukan kita, Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kita. Tuhan yang memberi kita hikmat dalam kuasa rohnya untuk menyampaikan kebenaran, menghalau rasa takut, dan untuk sungguh-sungguh dengan penuh hikmat menggali, menyampaikan, mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tentu kita juga belajar sebagaimana perenungan kita yang minggu lalu, bahwa sebagai seorang pengajar, pengkhotbah, sebagai orang yang diberi amanat untuk menyampaikan firman Tuhan, mestinya kita jugalah yang pertama-tama menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan yang telah memilih kita, kalau Tuhan yang telah menetapkan kita, dan kalau Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, Tuhan yang memberi kemampuan bagi kita, keberanian bagi kita untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya, maka marilah ketika kesempatan itu datang, kesempatan itu diberikan kepada kita untuk mewartakan, untuk mengajarkan, untuk menyampaikan kehendak-Nya. Mari kita kerjakan, mari kita lakukan, mari kita katakan, mengatakan kebenaran-Nya, kehendak-Nya, perintah-Nya bagi sesama kita. Karena Tuhan mau bukan hanya saya dan saudara yang hidupnya tertuntun oleh kebenaran firman Tuhan, tapi Tuhan juga mau orang-orang lain, orang yang hidup dalam kelaliman, kecemaran, seperti yang diungkapkan pemazmur, pada waktunya boleh mendengar, boleh menyaksikan dan merasakan lawatan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Jangan takut saudara, Roh Tuhan beserta kita, Allah yang memampukan kita, Allah tempat perlindungan kita, sumber kekuatan dan pertolongan kita. Karena itu, sampaikanlah kehendak-Nya kepada siapapun. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.